Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual melalui video ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada video ini, sebagai tugas pada mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam oleh kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Sri Wahyuni dan rekan saya Supianti akan menyampaikan materi mengenai Tafsir Ayat Ahkam terkait tentang harta dan hukumnya. Baiklah, sebelum kita masuk pada apa saja ayat-ayat yang membahas mengenai harta dan hukumnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai harta itu sendiri. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non-materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan 3 syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak dan masyarakat di tempat dia hidup. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, di mana Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis, ekonomi, dan ritual ibadah, harta sangat diperhatikan sehingga di dalam maqasid syariah menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Berdasarkan uraian di atas, maka pada video ini kami bertujuan untuk menafsirkan harta menurut pandangan Islam dengan berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya, yaitu ayat yang ada pada surah Al-Taghabun ayat 14-15, surah Al-Kahfi ayat 46, surah Ali Imran ayat 14, dan surah An-Nisa ayat 5. Surah pertama yaitu surah At-Taghabun ayat 14-15. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalakum wa auladakum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Adapun kata kunci yang terdapat pada ayat ini diantaranya aduwwan lakum, yang artinya musuh bagimu, yakni mereka dapat menyibukkan kalian dari amal kebaikan. Sebab turunnya ayat ini adalah sekelompok orang yang ada di Makkah masuk Islam dan ingin berhijrah, namun istri dan anak-anak mereka tidak membiarkan mereka pergi. Lalu yang kedua ada kata kunci fahzaruhum, yang artinya maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, yakni berhati-hatilah kalian dari istri dan anak kalian agar kecintaan kalian kepada mereka tidak mempengaruhi ketaatan kalian kepada Allah. Lalu selanjutnya ada
wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'fir, yang artinya dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, yakni memaafkan dosa yang telah mereka lakukan dan tidak menghina mereka karena dosa itu serta menutupi dosa tersebut. Lalu fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang, yakni pengampun dan penyayang kepada kalian dan mereka. Dikatakan bahwa jika seseorang yang dihalangi istri dan anaknya untuk berhijrah kemudian melihat orang lain mendahuluinya dalam berhijrah dan mempelajari agamanya, maka ia berkeinginan untuk menyiksa anak dan istrinya. Selanjutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, yakni merupakan ujian dan cobaan yang akan mendorong kalian untuk mencari nafkah dengan cara yang haram dan enggan untuk menunaikan kewajiban dari Allah. Lalu wallahu indahu ajrun azim, yang artinya dan sisi Allah lah pahala yang besar, yakni bagi orang yang mengutamakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan daripada kecintaannya kepada harta dan anaknya. Adapun tafsir surah At-Taghabun ayat 14 menurut Ibnu Katsir, yakni Allah telah memberitakan tentang istri dan anak bahwa sebagian dari mereka adalah musuh, dalam artian melalaikan pasangan atau orang tuanya dari amal saleh. Lalu tafsir Ibnu Katsir dalam surah At-Taghabun ayat 15, yakni Allah menerangkan bahwa cinta terhadap harta dan anak adalah cobaan. Jika tidak berhati-hati akan mendatangkan bencana. Tidak sedikit orang karena cintanya yang berlebihan kepada harta dan anaknya berani berbuat yang bukan-bukan dan melanggar ketentuan agama. Dari pemaparan yang telah ada di atas, maka dapat kita ambil rumusan bahwa harta terbaik seorang muslim adalah harta yang mampu menjaga agamanya dari fitnah, yang mana harta sebagai ujian keimanan. Hal ini berkaitan dengan cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. Surah yang kedua yakni surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kata kunci pada surah ini diantaranya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, yakni harta dan anak-anak yang digunakan untuk perhiasan di dunia yang tidak dijadikan untuk meraih keridhaan Allah, bukan yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Lalu selanjutnya ada wal baqiyatus sholihat, yang artinya tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh, yakni segala amal kebaikan, baik itu yang diraih dengan mengeluarkan harta atau yang diraih dengan menggerahkan tenaga, maka amalan itu tetap terjaga di sisi Allah. Selanjutnya khairun inda rabbika sawaba, yang artinya lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, yakni lebih baik pahalanya daripada perhiasan dari harta dan anak keturunan, serta lebih banyak manfaatnya bagi pemiliknya. Selanjutnya ada wa khairun amala, yang artinya serta lebih baik untuk menjadi harapan, yakni lebih baik daripada harapan yang diinginkan oleh pemilik harta dan anak keturunan. Dalam ayat ini, menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Allah memberikan peringatan bahwa harta dan anak itu memanglah perhiasan yang sangat indah. Namun sayang, perhiasan indah itu hanyalah bersifat sementara karena memiliki batasan waktunya. Lewat ayat ini Allah menegaskan bahwasanya keduanya hanyalah perhiasan dalam hidup duniawi, bukanlah perhiasan untuk bekal ukhrawi. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan. Dari pemaparan di atas, maka dapat kita ambil rumusan bahwa harta sebagai perhiasan hidup. Hal ini memungkinkan manusia untuk menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.
Lewat ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa yang patut dibanggakan hanyalah amal kebajikan yang hasilnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai akhirat. Amal kebajikan lebih baik pahalanya di sisi Allah dibandingkan harta dan anak-anak yang jauh dari petunjuk Allah, dan tentu menjadi pemberi syafaat bagi orang yang memilikinya di hari akhirat kelak ketika harta dan anak tidak lagi bermanfaat. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu yang sudah disampaikan oleh saudari Sri Wahyuni. Materi selanjutnya yaitu surah Ali Imran ayat 14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Kemudian kata kunci dari surah Ali Imran ayat 14. Pertama, zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia, yakni Allah menghiasi hal-hal di hadapan pandang manusia. Kemudian hubbus syahawat, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yakni hal-hal yang menyenangkan hati yang di dalamnya terdapat kenikmatan. Kemudian minan nisa, wanita-wanita, Allah memulai dengan wanita-wanita karena besarnya kerinduan jiwa kepada mereka. Selanjutnya wal bayyinan, anak-anak, dan Allah mengkhususkan penyebutan anak laki-laki tanpa menyebutkan anak perempuan karena tidak semua orang menyukai anak perempuan. Kemudian wal qanatir, harta yang banyak. Kata jamak dari al-qanatir yakni ukuran 100 rat, sekitar 3,81 kg menurut mazhab Syafi'i. Dan pendapat lain mengatakan ini adalah sebutan bagi harta yang banyak. Al-muqatarah, yang melimpah ruah, yakni yang berlipat ganda. Wal haylin lil musawmah, artinya dan kuda pilihan, yakni kuda gembalaan yang digembala di padang rumput. Dan pendapat lain mengatakan yakni kuda yang diberi tanda dengan tanda yang membedakannya dengan yang lain karena kualitas, kemunian, dan kebagusan. Wal an'am, binatang-binatang ternak, yakni unta, sapi, dan kambing. Wal hars, dan sawah ladang, yakni ladang dan apa yang ada di dalamnya seperti tanah, pohon, dan tanaman. Zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia, yakni hal-hal yang telah disebutkan tersebut adalah dari apa yang dinikmati di kehidupan ini yang kemudian akan pergi tak tersisa. Wallahu indahu husnul ma'ab, yakni dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni tempat kembali yang baik bagi orang-orang mukmin. Selanjutnya tafsir atau penafsir kata kunci dari surah Ali Imran ayat 14. Telah dihiasi hati manusia dengan kesukaan barang-barang yang diingini, yaitu perempuan-perempuan dan anak cucu dan emas dan perak yang berpikul-pikul dan kuda-kuda kenaikan yang bagus-bagus dan binatang-binatang ternak dan sawah ladang, yakni yang demikian itu perhiasan hidup di dunia, tetapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik.
Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya Dia telah menghiasi hidup manusia sebagai ujian bagi mereka dengan kecintaan pada kesenangan-kesenangan duniawi, seperti wanita, anak laki-laki, harta yang banyak dan berlimpah berupa emas dan perak, kuda yang bertanda lagi bagus, binatang ternak berupa unta, sapi, dan kambing, dan pertanian. Itu adalah kesenangan hidup di dunia yang bisa dinikmati dalam jangka waktu tertentu, kemudian hilang. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin menggantungkan hidupnya pada kesenangan tersebut. Hanya Allah saja yang memiliki tempat kembali yang baik, yaitu surga yang luas seluas langit dan bumi. Dari surah Ali Imran ayat 14, intinya yaitu ayat di atas telah dijelaskan bahwasanya cinta kepada harta telah menjadi tabiat buruk manusia, karena harta adalah alat untuk memenuhi keinginan manusia tidak ada batasnya, maka mereka mengejar harta tidak henti-hentinya. Perempuan, anak-anak, emas dan perak, kendaraan, binatang peliharaan, dan semua kekayaan adalah menyenangkan manusia dan sangat dicintainya. Sebenarnya bukan sesuatu yang terlarang mencintai benda-benda itu, karena manusia tidak dapat terhindar dari mencintainya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan harta, benda, dan kesenangan sebagai sarana menguji keimanan seseorang. Apakah dia akan menggunakan semua harta dan kesenangan itu untuk kehidupan duniawi saja, atau dia akan menggunakan harta bendanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan. Kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dari surah An-Nisa ayat 5 tersebut, kata kuncinya yaitu pertama, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Yang dimaksud di sini adalah anak-anak dan orang yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui hal-hal yang dapat memperbaiki hartanya dan tidak dapat menjauhi hal-hal yang dapat menghancurkan dan menghilangkan hartanya. Kemudian allati ja'alallahu lakum qiyama, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, yakni harta yang dijadikan penopang urusan-urusan kalian. Karena apabila harta itu hilang atau rusak, maka mereka akan menjadi tanggungan bagi kalian. Selanjutnya warzuquhum fiha waqsuhum, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, yakni mereka sebagian harta mereka atau untuk menafkahi diri mereka dan mencukupi kebutuhan pakaian mereka. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, artinya dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dari maksud itu berupa janji yang baik dengan mengatakan, apabila kalian telah dewasa, maka kami akan mengembalikan harta ini kepada kalian. Surah An-Nisa ayat 5 tafsirnya yaitu ayat ini merupakan perintah untuk menjaga harta agar tak diserahkan dan diatur oleh seseorang yang belum sempurna akalnya. Maka pemeliharaan ilmu dari seorang yang berusaha merusaknya dan mengotak-atiknya adalah perintah yang lebih utama, karena ilmu lebih penting daripada harta, dan melarang orang yang berhak untuk mendapatkan harta sama zalimnya dengan memberi harta kepada yang tidak mempunyai kapabilitas dalam mengelolanya. Banyak orang yang menghabiskan hartanya untuk berfoya-foya dengan kesenangan duniawi semata, rokok, hal yang haram, perayaan bid'ah yang merusak agama, dan segala hal yang sifatnya sia-sia. Lalu jikalau ada panggilan untuk berinfak di jalan Allah, mereka mengaku-ngaku bahwa hartanya tidak cukup dan kurang. Berbohong pada Yang Maha Kaya, sungguh tercela perbuatan golongan ini. Selanjutnya dari Quran Surah An-Nisa ayat 5, inti dari surah ini yaitu menjelaskan
dan janganlah kalian berikan, wahai para wali, harta-harta kepada orang-orang yang akan menghamburkannya dari orang-orang laki-laki, wanita, dan anak-anak yang berada di bawah pengawasan kalian, sehingga mereka nanti akan mempergunakannya pada cara-cara yang tidak patut. Baiklah, kesimpulan akhir dari materi yang kami sampaikan. Pertama, harta terbaik seorang muslim adalah harta yang mampu menjaga agamanya dari fitnah. Kedua, harta yang harus didapatkan secara halal. Ketiga, harta harus dijadikan sebagai pokok kehidupan. Keempat, harta harus berfungsi ekonomis, yakni memenuhi kebutuhan hidup. Dan terakhir, harta harus berfungsi sosial, yakni sebagai sarana saling membantu kebutuhan hidup bagi yang tidak mampu memenuhinya. Sekian dan terima kasih materi yang kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.